Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat sehat, ya, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan gak kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena eh, apa namanya, nggak kerasa sudah hampir 3/4 perjalanan. Nanti kita menyelesaikan bab naat, bab tawabi, habis bab tawabi kita masuk ke 5 bab maf'ul, habis itu ke 3 bab tentang mahfudat atau majrurat seperti itu. Berarti total ada sekitar kurang lebih 2 bulan lagi lah kita bakal menyelesaikan kitab jurumnya ini seperti itu. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan dan semoga Allah mudahkan, mungkin di akhir Desember atau awal Januari kita bisa menyelesaikan, dan insya Allah target kita yang kemarin itu udah sekitar 50-an pertemuan itu bisa kita capai, dan semoga kita bisa juga menerima keberkahan dari kitab jurumnya ini seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya internet saya kurang stabil, mohon diberitahu seperti itu. Kalau misalnya ada suara yang apa namanya nggak jelas ataupun hal-hal yang lain, tolong kasih tahu saya. Oke. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah sampai di pembahasan di bab mubtada wal khobar, dan ini mubtada wal khobar yang ketiga. Artinya kemarin kita sudah membahas tentang inna wa akhwatuha, afwan, pertamanya kana wa akhwatuha, yang berikutnya kita sudah membahas inna wa akhwatuha, dan yang terakhir ini kita membahas zonna wa akhwatuha. Seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu ininya, matan judulnya seperti itu. Nah, sambil sambil nunggu ini, sebenarnya teman-teman kalau misalnya pengen explore lebih dalam lagi ya, iya layarnya hilang. Sebenarnya kalau teman-teman mau explore lebih dalam lagi, apa namanya, eh, teman-teman bisa setelah ini mengkaji kitab apa namanya Syarah Mukhtasar Jiddan karyanya Ahmad Zaini Dahlan. Habis habis dari Syarah Zaini Dahlan, teman-teman bisa lanjut ke kitab apa namanya Kafrawi, syarahnya Kafrawi. Dari syarahnya Kafrawi, teman-teman bisa lanjut ke syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari. Seperti itu. Nah, insya Allah dari sekian banyak para pensyarah jurumiyah, dari yang menjabarkan kitab jurumiyah, eh, saya punya apa namanya punya pengalaman, dan juga saya punya apa ya, kayak punya asar yang kuat seperti itu terhadap 3 syarah tersebut. Saya terlepas dari apakah ini apa namanya nanti beda oleh orang lain atau tidak, tapi yang pasti saya menyarankan di teman-teman setelah ngaji jurumnya itu bisa berlanjut ke kitab Mukhtasar Jiddan, terus bisa lanjut nanti syarah jurumnya juga bisa namanya syarah Kafrawi, yang itu banyak sekali mengenai i'rabnya. Jadi full, bisa dibilang itu 90% lah mungkin lah. 90% itu isinya i'rab semua dari syarah Kafrawi tersebut. Dari syarah Kafrawi nanti teman-teman bisa lanjut ke kitab syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Udah, setelah syarah Syekh Khalid Al-Azhari, insya Allah itu sudah menjadi tamim, sudah menjadi itmam. Artinya teman-teman nanti bisa lanjut ke kitab Nahwu berikutnya. Seperti itu. Itu untuk menguatkan 3 kitab itu, untuk menguatkan pemahaman kita terhadap jurumnya. Nah, itu ya sedikit mengenai
info. Jadi nanti teman-teman bisa eksplor lebih dalam lagi, mungkin dengan guru-guru yang lain, dengan teman-teman atau dengan yang lainnya, bisa tuh mengkaji tiga kitab itu. Ditulis ya, pertama Mukhtasar Jiddan atau yang kita kenal dengan namanya Syarah Zaidi Dahlan. Yang kedua Syarah Kafrawi, Hasan Al-Kafrawi. Yang ketiga Syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, semua ketiga hal ini, ketiga kitab ini mensyarah kitab Jurumiyah semua seperti itu. Oke. Nah, nanti teman-teman setelah itu bisa tuh mengkaji kitab Qatrun Nada, si kitab Sujuru Zahab, kitab Alfiyah seperti itu. Nanti Alfiyah ada banyak, ada Syarah Ibnu Aqil, ada Audhul Masalik, ada Hasyiah Soban, afan ada Hasyiah Asmuni seperti itu. Sampai nanti pada ujungnya ke kitabnya Sibawih seperti itu. Insya Allah kalau misalkan teman-teman dikasih umur yang panjang, bisa tuh mengkaji kitabnya Sibawih seperti itu. Nah, lagi-lagi apa namanya perjalanan itu sangat panjang seperti itu, panjang, lelah, letih, banyak waktu yang kita curahkan seperti itu. Tapi sementara apa namanya ilmu itu banyak, sementara waktu kita sedikit. Maka saran saya, karena sedikitnya waktu kita, kalau bisa hal-hal yang sifatnya dasar, hal-hal yang sifatnya fundamental, itu kalau bisa benar-benar kuat seperti itu. Dan kalau bisa apa namanya benar-benar difahami sehingga nanti ketika ketemu hal yang baru atau hal-hal yang sekiranya mengganjal seperti itu bisa kokoh seperti itu dan anti goyah yang pasti. Nah, itu ya, itu sedikit pesan di awal. Hmm. Alhamdulillah, kita hari ini sudah membahas, sudah sampai kepada bab awamil dakhilati alaihi mubtada wal khabar di pembahasan zona wa akhwatuha. Dan ini merupakan yang terakhir. Seperti itu kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa alam masyaikina fi darini amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbika min bi khairi rahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qal wa amma dzanantu wa akhawatuha, dan adapun wa amma, dan adapun zonantu, zona, zonantu wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya, fa innaha, maka sesungguhnya dia, si zona wa akhwatuha itu, tansibul mubtada'a, menasobkan mubtada, wal khabara, dan khobarnya juga. Jadi ada mubtada al khobar, jumlah ismiyah, keduanya dinasobkan oleh zona dan saudara-saudaranya. Ala annahuma, bahwasannya keduanya, si mubtada wal khabar, humanya kembali kepada, domirnya kembali kepada mubtada dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha, bahwasanya keduanya itu, si mubtada wal khabar itu maf'ul bagi si mubtada dan khabar. Oke. Wahia, apa itu saudara-saudaranya? Ada zonantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa wajadtu, wa takhadtu, wa ja'altu, wa sami'tu. Takul, kamu katakan, zonantu Zaidan muntaliqan. Aku nyangka kalau Zaid itu pergi. Wa khiltu amron syakhisun. Wama asbaha dzalika, dan yang semisal-misalnya. Nah, ini merupakan saudara-saudaranya zona wa akhwatuha. Seperti itu. Oke. Saya akan memulai agak agak berbeda dari mungkin dari sebagian yang lain. Seperti itu, saya coba ingin memulai teman-teman dari beberapa perihal. Pertama, oke, okay. Semoga ini nggak macet ya. Ini kayaknya sinyal saya kurang kurang ini deh, kurang sebentar. Oh, sebentar ya.
Oke, sudah? Oke, coba yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama yang mau saya kasih tahu bahwasannya fiil, fiil, fiil itu kan kita kenal fiil, dia pasti itu ada failnya seperti itu. Kadangan juga itu dia membutuhkan maf'ulun bihi-nya. Dia butuh kadangan itu butuh objek, butuh subjek, dan ini pasti ada juga yang dia itu perlu tambahannya objek. Seperti itu. Ada fiil itu pasti ada subjek, dan kalau misalkan ada tambahan dia butuh juga ada namanya objek. Seperti itu. Nah, fiil yang dia itu hanya butuh fa'il saja, dia disebut sebagai namanya lazim. Fi'lun lazim. Seperti itu. Fi'lun lazim. Adapun fi'il yang dia itu sampai sendiri kepada maf'ulun bihi-nya, maka kita namakan sebagai namanya fi'il muta'addin. Fi'il muta'addin. Fi'lun muta'addin. Oke. Nah, ini jenis fi'il seperti itu. Nah, dalam kenyataannya si fi'il ini dia itu ada yang cuma butuh satu maf'ulun bihi saja, hanya butuh satu maf'ul bihi saja. Jadi maf'ulan wahidan ini yang umumnya. Ada juga yang dia itu maf'ulan, dia butuh dua maf'ul. Ada yang dia itu butuh salah satu maf'il. Ya. Jadi fi'il itu yang butuh maf'ulun bihi atau yang kita kenal dengan namanya muta'addin ada 3 jenis. Ada yang dia itu hanya butuh satu maf'ul saja. Ada yang dia itu punya 2 maf'ul seperti itu. Ada yang dia itu punya 3 maf'ul ataupun dia membutuhkan 3 maf'ul. Atau dia membutuhkan 3 objek. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang dia itu maf'ulan wahidan, nah ini muta'addin yang biasa. Yang biasa kita jumpai dan mungkin sering kita jadikan contoh. Misalnya, fataha Zaidun al-baba. Jadi, fataha di situ hanya memiliki satu saja. Hanya memiliki satu saja, satu saja maf'ulun bihi-nya, seperti itu. Nah, ada jenis yang kedua. Yang kedua itu adalah fiil tersebut itu muta'addin terhadap 2 maf'ul. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Oke. Nah, dalam kenyataannya yang dua maf'ul ini berasal dari mubtada dan khobar. Ada yang dia itu tidak berasal dari mubtada dan khobar. Oke. Jadi 2 maf'ul ini aslinya adalah mubtada dan khobar. Tapi ada juga yang itu 2 maf'ul ini dia nggak berasal dari mubtada dan khobar. Seperti itu. Oke. Nah, zonantu wa akhwatuha atau zona wa akhwatuha, dia termasuk fi'il yang dia itu membutuhkan 2 maf'ul
yang mana maf'ulnya itu berasal dari mubtada dan khobar. Oke? Nah, jadi saya ulangi lagi bahwasannya fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Fi'il lazim dia nggak butuh objek, atau dia kita bisa bilang dia nggak mampu untuk sampai kepada objek. Adapun yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu apa? Fi'il yang dia itu sampai kepada maf'ulun bihinya dengan sendirinya. Nah, dalam kenyataannya fi'il yang muta'addi itu dibagi menjadi tiga. Ada yang dia itu dari mubtada dan khobar, seperti afan. Ada yang dia itu maf'ulan wahidan, hanya butuh satu maf'ul saja. Ada yang dia itu dua maf'ul, ada yang dia itu dengan tiga maf'ul. Seperti itu. Nah, maf'ulan wahidan itu mungkin yang kita sering jumpai. Tapi yang maf'ulani, yang dua maf'ul, nah ini yang menjadi pembahasan kita. Dan insya Allah mungkin nanti di pertemuan berikutnya ataupun di pertemuan-pertemuan yang lain, kita akan membahas tentang yang tiga maf'ul. Seperti itu. Kita fokus kepada dua maf'ul. Nah, dua maf'ul ini itu ada yang berasal dari mubtada dan khobar, ada yang dia itu tidak berasal dari mubtada dan khobar. Zonantu dan akhwatuhanya itu merupakan fi'il yang muta'addi. Yang muta'addinya itu maf'ulani, dua maf'ul. Yang mana dua maf'ulnya itu berasal dari mubtada dan khobar. Seperti itu. Oke. Ini contohnya adalah zona wa akhwatuha. Oke. Contohnya yang misalnya Ustadz, kalau misalkan ditanya nanti, Ustadz kalau misalnya yang maf'ulani yang tidak berasal dari mubtada dan khobar, misalnya contohnya apa? Contohnya kalimat fiil a'to, seperti itu. A'to, aku memberi atau pemberian, seperti itu. Misalnya ada kalimat a'to atau urti, aku memberi, kholidan, kholid itu dirhaman. Aku memberi Khalid 1 dirham. Seperti itu. Nah, Khalid dan dirham ini bukan mubtada dan khobar. Karena nggak mungkin kita bilang Khalidun dirhamun. Khalid adalah dirham. Kan nggak nyambung. Seperti itu. Nah, maka Khalid dan dirham itu dia itu bukan mubtada dan khobar asalnya. Maka kita bilang urti Khalidan dirhaman. Ini maf'ul awal, ini maf'ul tsani. Seperti itu. Maf'ul awal dan juga maf'ul tsani. Oke, sampai di sini paham belum? Tafadhol, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ustaz, afwan, itu ukti apa a'to? Urti. Ukti, Iya, bukan a'to. bukan. Kalau fiil madinya a'to baru. Fiil madinya baru a'to. Gimana? Bulan. Berarti ininya apa Ustaz? Apanya tuh? Fiil ini berarti dia bentuknya fiil mudhari. Apa itu Ustaz? Iya, betul, betul. Yu'ti. Urti itu aku memberi. Aku memberi. Bentuk fiil mudhari. Seperti itu. Berarti dari kata yu'ti. Gini. Dari kata yu'ti, ya benar. Betul. Dari kata yu'ti. Kan atau yu'ti. Kalau misalkan kita ganti aku memberi, berarti kan u'ti. Seperti itu. Ya kan? Nu'ti, tu'ti, tu'tini, dan teman-teman yang lain. Gimana? Atau gini deh, biar nggak bingung lah. Biar nggak bingung, contohnya jangan u'ti deh. Yu'ti aja lah. Yu'ti. Huwa yu'ti, misalnya. Yu'ti khalidan dirhaman.
Seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang lain yang mau tanyain? Ada ya? Oke. Yuk berikutnya. Ini merupakan hal yang dasar dan harus diperhatikan karena sangat penting untuk kita mengetahui sebenarnya ini si zonanto ini kenapa kok disebutin seperti itu. Oke. Yang kedua yang mau saya bangun lagi bahwasannya musonif kitab dan dari 3 syarah yang saya temui yang tadi saya sebutkan eh, menyebutkan bahwasanya sebenarnya Ibnu Ajurum memasukkan bab zona wa akhwatuha ini sebenarnya nggak pada tempatnya seperti itu, menempatkan zona wa akhwatuha nggak pada tempatnya. Kenapa? Karena pembahasan zona wa akhwatuha itu harusnya ke bab mansubat, bukan ke bab marfu'at. Seperti itu. Ke bab mansubat, bukan ke bab marfu'at. Nah, hanya saja ini disebut sebagai namanya istitrodan. Jadi istitrodan itu adalah menyebutkan sesuatu tidak pada tempatnya, tapi ada munasabah, ada keserasian di beberapa perihalnya. Seperti itu. Ini disebut sebagai namanya istitrod. Nanti akan teman-teman temuin bahwasanya istitrod. Nah, istitrod itu adalah menyebutkan sesuatu tidak pada tempatnya, akan tetapi ada munasabah, ada keserasian. Seperti itu. Oke, nah berikutnya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Bismillah. Nah, seperti kana wa akhwatuha, si zona wa akhwatuha itu juga punya beberapa makna seperti alam, seperti ro'a dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke matan saja ya biar bisa enak coret-coretnya di sana. Seperti itu. Oke. Oke, sudah ya. Oke, yuk. Oke. Oke. Yuk. Ini contohnya kita punya misalnya contohnya kalimat ini kan Zaidan muntalikon. Kita ganti misalnya menjadi Zaidun qaimun lagi. Menjadi Zaidun qaimun lagi coba. Oke ya. Zaidun qaimun. Oke, ya. Sebelum kita lanjut kita terapkan ke zona wa akhwatuha, kita ke maknaan dulu ya. Zonantu, zonantu, hasibtu, wakhiltu, itu dia punya makna yang sama. Hasibtu, khiltu, punya makna yang sama. Atau kita bilang, aku beranggapan, aku mengira, gitu. Atau mengira deh, langsung aja mengira ya. Mengira. Mengira. Seperti itu. Hasib itu zonan tuh khil tuh artinya itu mengira. Oke. Nah, terus za'ama za'ama itu dia punya 2 makna. Bisa dia itu maknanya itu mengira, bisa dia itu maknanya adalah berkata. Oke. Si za'ama dia punya 2 makna, bisa maknanya mengira, bisa bermakna berkata. Seperti itu. Oke. Ro'a itu dia punya 3 makna. Pertama, kedua, ketiga. Ro'a itu dengan misalnya ro'a itu basoriyah misalnya. Basoriyah. Artinya aku melihat dengan indraku. Ingatnya itu penginderaan, indra. Indra. Oke, aku mengira seperti itu. Ataupun aku melihat ro'a itu. Nah,
Yang kedua, ini hulumiyah. Hulumiyah atau manamiyah. Mimpi. Ya. Mimpi. Seperti itu. Yang kedua, maknanya adalah i'tiqadiyah, keyakinan atau pendapat. Pendapat. Jadi ada basoriyah, ada manamiyah atau hulumiyah. Hulumiyah, ada maknanya i'tiqadiyah. Jadi ro'a itu. Jadi kalau ada kata-kata ro'a itu, nah itu bisa punya dua makna. Oke, misalnya kita bilang ro'a itu Zaidan qa'iman. Aku melihat Zaid sedang berdiri. Seperti itu. Oke, itu kalau yang penginderaan. Tapi kalau yang hulum, misalnya dalam Quran surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni aroni a'siru khamra, seperti itu. Ini aroni a'siru khamra. Nah, kata ini aroni, aroni itu merupakan hulum. Aku melihat dalam mimpiku aku memeras apa? Anggur seperti itu. Khamr. Nah, itu merupakan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah domir ana, iya domir in ana seperti itu, dan juga asur khamra, nah itu juga termasuk yang dia itu maf'ul keduanya seperti itu. Ini aroni asiru khamra, seperti itu. Nah, domir ni aroni seperti itu, asiru khamra. Oke, berikutnya yang pendapat itikadiyah itu misalnya ro'yun ataupun ro'a, kita punya pendapat ro'a itu anna hadzal amru laisa kadzalik, seperti itu. Kadza 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 kadza. Nah, itu merupakan pendapat. Nah, jadi nanti kita lihat ro'a itu tuh konteksnya apa dulu? Apakah dalam hal basariyah, hulumiyah, atau i'tiqadiyah? Seperti itu. Oke. Untuk yang maknanya eh, basoriyah, ini dia hanya maf'ul wahidan saja. Maf'ul wahid saja. Sedangkan yang bermaknanya mimpi atau maknanya etikodiah, dia apa namanya? Dia dua maf'ul. Jadi dia ngikut ke dalam zona wa akhwatuha. Adapun yang kalau misalkan ro'a itu bermakna indra, dia nggak masuk ke dalam pembahasan di apa namanya? Maf'ulun wahidan, seperti itu. Maafun maf'ula ini. Oke. Oke. Alim tuh ini dia apa namanya? Dia punya dua maf'ul seperti itu. Nah, tapi kalau bermakna aslinya dua maf'ul, tapi kalau maknanya arofa, aku mengetahui, maka dia cuma punya satu maf'ul saja. Oke, alim tuh aslinya itu punya dua maf'ul, tapi kalau maknanya arofa, aku mengetahui, maknanya arofa yang dikehendaki, maka dia cuma butuh satu maf'ul saja. Oke, terus berikutnya wajadtu, aku menemukan. Aku menemukan. Menemukan. Oke, terus yang berikutnya ittakhadtu, aku mengambil. Mengambil. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Nah, itu misalnya dalam Quran surat Maryam seperti itu. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, misalnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nah, itu dalam Quran yang lain dan surat yang lain. Dan teman-teman dan surat-surat yang lain. Ittakhadha. Oke. Berikutnya ja'altu. Ja'altu itu aku menjadikan. Seperti itu. Misalnya waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya.
gitu kan, wa banaina fawqakum sab'an sidada dan ila akhiril ayat. Jadi waja'alna sirajaw wahaja, siraj wahaja, waja'alna naumakum subata, waja'alna laila libasa, seperti itu. Nah, itu merupakan dua maf'ul semua. Nah, yang terakhir ini ada kata sami'tu. Nah, sami'tu ini ada kekhususan ya. Ada kekhususan dari kata sami'tu. Sami'tu itu artinya itu aku mendengar, seperti itu. Artinya aku mendengar. Sami'tu Muhammadan, sami'tu dan lain sebagainya. Nah, akan tapi di sini para ulama punya 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 panjang pembicaraan seperti itu. Artinya apa? Artinya misal kita bilang sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol atau yaqul, misalnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan objek atau maf'ulun bihi yang pertama. Seperti itu. Dan ulama bilang bahwasanya kata-kata yakulu jumlahnya ini merupakan maf'ul juga. Ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Jadi kalimat Rasulullah itu maf'ul yang pertama, yakul itu maf'ul yang kedua. Seperti itu. Ini menurut pendapat Abu Ali Al-Farisi yang mengatakan bahwasanya kata yakulu itu merupakan maf'ulun bihi yang kedua. Nah, akan tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasannya kata-kata yakulu itu bukan maf'ulun yang kedua. Akan tetapi dia punya bentuk namanya hal. Dia hal, keadaan Rasul. Seperti itu. Oke, nanti ini akan ada pembahasan sendiri di bab mansubat, insya Allah. Oke, nah, coba deh diterapin. Zonantu Zaidan qa'iman wa hasibtu Zaidun qa'imun wa khiltu Zaidun afwan. Wa hasibtu Zaidan qa'iman wa khiltu Zaidan qa'iman wa za'amtu Zaidan qa'iman. Seperti itu. Terus apa lagi? Wa ra'aitu Zaidan qa'iman. Terus wa alimtu Zaidan qa'iman ila akhirih. Oke, silakan tafadhol kalau ada yang mau tanyain. Kalau ada yang tanyain, ada yang belum jelas, silakan. Ada? Silakan dari Mbak Bulan, Mbak Indi, Mbak Devi, kalau ada punya pertanyaan, silakan. Mbak Linda juga. Mas Farhan. Silakan kalau ada pertanyaan. Menunya Ustaz, Hmm, penasaran Ustaz, penasaran di ininya tuhnya Ustaz. kenapa? Itu memangnya apa sih kalimatnya itu memang pakai domir tuhnya Ustaz semuanya ya? Kan kalau yang sebelum-sebelumnya nggak pakai. Iya, betul. Dia Ya memang itu. dia pakai tuk semua seperti itu. Dan memang matannya seperti itu dia. Dikasih contohnya juga pakai tuk semua. Gitu. Jadinya ya nggak ada yang lain.
Itu memang dari sananya, dari matanya memang seperti itu. Putus suaranya Ustaz. Hmm. Iya, putus-putus suaranya ya. Bentar ya. Hmm. Hmm. Oke, sekarang semoga lebih baik. Hmm. Putus ya suaranya sih ya. Oke, sekarang udah lebih baik atau belum? Udah. Udah ya. Oke. Ya, memang begitu ininya, apa namanya? eh di matanya seperti itu memang bunyinya. Za, apa namanya? Pakai tuh semua, pakai domir ana semua. Sonantu, hasibetu dan lain-lain. Gitu. Berarti Ustaz boleh Mm-mm. pakai domir yang lain juga kan? Kalau misalkan, Boleh. maksudnya bisa digunakan sama yang lain. Betul, Oh iya. boleh. Nah, terus Ustaz, Ustaz, Mm-mm. Mm-mm. kok putus-putus ya suaranya? Iya nih, suaranya putus-putus. Bentar ya. Oke, sekarang semoga nggak putus-putus. Oke, silakan. Enggak. Oke, Nah, tadi kan Ustaz diiniin yang tadi lazim sama muta'adi ya, ya. lazim sama Mm-mm. muta'adi. Mm-mm. Nah, itu apa sih namanya perbedaan spesifiknya kita tahu itu dia lazim muta'adi itu kan tadi maf'ul bihi sama dia enggak kan. Nah, berarti yang tadi itu dispesifikkan sama Ustadz tuh berkaitan dengan si kata-kata yang masuk si lazim sama muta'adi gitu ya Ustadz. Atau Ya, gimana Ustadz? jadi tadi gini, tadi saya pengen bangun pemahaman bahwasannya si zona wa akhwatuha itu sebenarnya apa namanya disebutkan oleh Ibnu Ajurum itu nggak pada tempatnya. Karena pembahasan zona wa akhwatuha itu harusnya ada di bab mansubat seperti itu. Harusnya di bab mansubat. Akan tetapi zona wa akhwatuha itu ada munasabah, ada keserasian. Yaitu apa? Yaitu bahwasanya maf'ulnya zona itu berangkat dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini merupakan nawasikh dari zona tersebut. Yang mana nawasikh ini juga berlaku di inna sama kana. Jadi untuk itmam, untuk menyempurnakan pembahasan supaya nggak jadi apa, nggak bertanya-tanya, apalagi nih semisal yang dia itu masuk nawasikh mutada wal khobar, yaitu adalah zona wa akhwatuha. Nah, saya pengen ngasih tahu itu tadi ke teman-teman. Maka saya membangun pemahamannya dari bahwasannya fiil itu ada yang mutaadi, ada yang lazim. Yang mutaadi itu ada yang satu maf'ul, ada yang dua maf'ul, ada yang tiga maf'ul. Nah, yang dua maf'ul itu ada yang dia itu awalnya adalah mubtada dan khobar, ada yang dia itu tidak mubtada dan khobar. Seperti itu. Gitu, Mbak Bulan. Gimana? Ada diskusi lagi? Silakan kalau dari Mbak Bulan ada teman-teman yang lain kalau ada diskusi silakan. Oh berarti Ustadz itu Nah, apa namanya Ibnu Ajurum itu mengelompokkan di mubtada khobar itu memang dilihatnya dari dia bentukannya awalnya itu adalah mubtada khobar si Jonantu ini. betul, betul sekali Oh. barakallahu fiikum. Tapi nanti si mansubat itu dia dibahas lagi kan Ustadz atau gimana? Enggak, saya ingat saya nggak dibahas deh. Saya ingat saya nggak dibahas lagi Oh, seperti itu. Nggak dibahas lagi deh. iya iya. Oke. Oke. Siap Ustadz. Yang lainnya silakan kalau ada diskusi atau ada apa yang lain. Istifsar kalau bahasanya. Silakan. Dari Mbak Bulan, Mbak Yuni, Mas Farhan, Mbak Devi, Mbak Dinda, silakan kalau ada diskusi.
Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Oke, kita ulangi lagi ya. Bahwasannya kita kemarin sudah membahas seputar inna dan kana. Seperti itu, inna dan kana. Nah, inna dan kana itu masing-masing mereka punya saudara. Dan masing-masing saudaranya itu dia punya makna tersendiri. Akan tapi perlakuannya, i'rabnya juga pun sama juga. Oke? Nah, zonantu, kita kembali ke zonantu. Zonantu juga pun seperti inna dan kana. Dia punya saudara-saudaranya dan masing-masing saudaranya itu dia punya makna. Yang mana maknanya tadi itu sudah kita sebutkan di awal tadi atau sebelum itu sudah disebutkan. Oke. Terus kita menyisakan tinggal menyisihkan i'rabnya seperti apa. I'rabnya gampang. I'rabnya sama seperti kana. Mirip seperti kana akan tapi kita bilangnya gini. Ketika kita bilang zonantu Zaidan qa'iman, maka zonantu itu adalah fi'il madi seperti itu dan fa'ilnya. Jadi fi'il dan fa'il. Zaidan itu adalah maf'ulul awal, maf'ul yang pertama. Wa qa'iman itu adalah maf'ul yang kedua. Udah seperti itu. Hasibatu sama fi'il fa'il. Maf'ul yang pertama Zaidan qa'iman, maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Za'amtu juga pun sama. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua, seperti itu. Dan sampai pada akhirnya pada bab sami'tu. Akan tapi dari sami'tu dia punya dua pendapat. Kalau Ibnu Faris, Ibu Abu Ali Al-Farisi bilang bahwasannya kata-kata yaqulu itu merupakan maf'ul yang kedua. Tapi jumhurun nahwiyin atau pendapat mayoritas ulama nahwu mengatakan bahwasanya yaqulu itu bukan maf'ul yang kedua, akan tapi bentuknya adalah hal seperti itu. Nah, itulah beberapa perihal mengenai zona wa akhawatuha. Seperti itu. Nah, Fadal, silakan sebelum kita tutup, kalau ada diskusi, ada pertanyaan, silakan. Ada diskusi? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi saran saya, apa namanya, latihan, terus di i'rab, ya, oke. Di i'rab, latihan, i'rab, seperti itu. Oke. Insya Allah dengan begitu kita akan lebih cakap dan lebih cerdas seperti itu dalam kita menentukan bahasa Arab ini. Oke. Karena apa? Karena kalau ilmu itu nggak didetilkan seperti itu dan apa namanya kita nggak paham, jadi makanya nanti akan merembet kemana-mana. Gitu. Dan ingat ilmu itu adalah luas banget seperti itu ya, luas banyak seperti itu dan kita harus mempelajari seluruhnya. Sementara umur kita tuh sedikit, umur kita pendek. Nah, tanggung jawab kita banyak, umur kita sedikit. Ilmu itu banyak, waktu kita sedikit. Berarti apa? Berarti kita dahulukan mana yang penting dalam hidup kita seperti itu. Mana yang paling penting untuk kita kerjakan dahulu. Ada prioritasnya. Belajar juga pun juga ada prioritasnya juga. Nah, untuk yang belajar itu menjadi fokus kita, maka yang lainnya tuh kalau bisa, yang sekiranya, misal saya nih ya, takhusus di misalnya bahasa Arab seperti itu. Saya S2-nya ngambil usul lughah misalnya. Maka ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balago itu ya hanya kalau bisa ya saya bisa kalau minimal banget itu hanya menguasai sampai kalau bisa dasarnya itu udah saya lewati semua seperti itu. Sehingga nanti saya bisa langsung ke ilmu usul lughahnya secara mendalam seperti itu. Terus ilmu mustalahul hadis misalnya hanya sekedar dasarnya aja, yang penting tahu. Warokot, sulfik juga pun sama, sekedar tahu.
seperti itu. Terus ilmu tarikh misalnya, ilmu ilmu usul fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ilmu Quran dan lain sebagainya ya. Setidaknya kita pernah belajar dan kita kuat dasarnya tersebut seperti itu. Dan sehingga nanti kita bisa apa ya, bisa menjadi mausu'i kalau bahasanya sekarang, menjadi ulama yang yang punya banyak keilmuan. Tapi tadi keilmuan kita dibangun atas bukan pada detailnya, tapi pada pemahaman dasar yang sifatnya itu apa ya, membangun kerangka berpikir seperti itu atau kerangka keilmuan itu sendiri. Itu ya. Jadi prioritaskan dan jangan lupa kalau sudah dapat satu kaidah, satu itu didetilkan sampai paham, baru deh pindah lagi seperti itu. Oke, jadi jangan disia-siakan waktunya, karena ingat waktu kita tuh sedikit, tanggung jawab kita banyak, ilmu itu banyak. Jadi makanya ambil, kalau tanggung jawab berarti kita kerjakan mana yang penting bagi, mana yang menjadi tanggung jawab kita tunaikan, dan kalau ilmu mana yang sekiranya itu penting bekal untuk hidup dunia dan akhirat kita, maka kita dahulukan itu. Seperti itu. Sementara yang lainnya menjadi apa ya? Menjadi tambahan, menjadi penguat, menjadi hal-hal yang sampingan-sampingan lainnya seperti itu. Jadi ambil yang penting dan kerjakan kewajiban kita. Itu aja mungkin dari saya. Maaf banyak nasihatnya hari ini, tapi semoga bermanfaat. Dan ini juga pastinya mohon maaf juga agak telat tadi, dan semoga pekan depan kita bisa apa namanya, bisa banyak latihan seperti itu. Dan saya mau kasih tahu lagi, ini kalau minggu keempat ya, minggu keempat hari Sabtu mungkin akan sering begini seperti itu. Minggu keempat setiap bulannya akan sering begini, yaitu kadang agak sering telat, agak apa-apa seperti itu, karena saya nggak bisa akses apa namanya, akses wifi full seperti itu, jadi nggak bisa leluasa dan nggak punya banyak waktu seperti itu untuk banyak sharing, untuk banyak latihan. Tapi insya Allah itu khair, hanya di satu minggu itu aja, atau ada di satu pekan itu saja, di pekan keempat setiap bulannya seperti itu. Ya, tapi semoga khair. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa banyak latihan, banyak mengirop, dan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin seperti itu nanti akan kita jawab seperti itu. Dan mungkin nanti kalau saya mohon Mbak Bulan apa namanya, kalau dan teman-temannya kalau pengen dengerin jawaban atas pertanyaan Mbak Bulan bisa setelah ini kita tutup, dan insya Allah nanti akan saya jawab seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, dan pada mohon ampun. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.